membawa ember bocor. Masalahnya bab napa niki? Bab napa? Ada yang pernah mungkin mendengar tapi materinya lain. Nggih, niki judulnya saya bedakan, Bu. Ngeten ya, Bu. Ibaratnya kita itu berbuat. Nggih. Jenengan maju mboten napa-napa, Bu. Maju pripun? Udah? Enggak apa-apa. Monggo sini depan saya gini, Masya Allah, saya seger-seger ngeliat jenengan ya. Monggo Bu, maju. Oh, situ aja. Pon mager. Oke. Ya, kita doakan besok penuh ya, full. Alhamdulillah. Ini pesertanya lebih dari 50-an lebih, alhamdulillah. Permulaan segitu udah banyak, Bu, ya. Oke, lanjut. Ibaratnya ngeten, Bu. Amalan manusia itu ibaratnya membutuhkan suatu wadah. Ya, Bu ya. Wadah. Dan wadah itu ibaratnya adalah ember. Jadi, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat jelek, akan kita masukkan ke dalam wadah. Nggih napa mboten? Ya. Cuman ketika kita bawa wadah itu, misalnya kita bawa dengan hati-hati, wis kebak niki ya, wadah niki kebak, embere itu kebak. Kemudian kita bawa dengan hati-hati ngoten. Kira-kira banyune niku kata sing tumpah napa mboten? Hati-hati alun-alun ngono. Mboten. Tapi ketika kita nganggone karo mlayu ngono ya, misalnya karo ana sing mboten hati-hati gitu ya. Nah basa Jawane ngono piye ya? Pecicilan ya. Misalnya kita dengan seperti itu, kira-kira isine niku do gojak napa mboten? Nah, do mlethek kan, Bu? Iya, ibaratnya ngoten niku. Jadi ketika kita beramal, membawa ember bocor ibaratnya apa? Kita itu membawa sesuatu amalan, tapi ternyata pas menghadap Allah Subhanahu wa taala, amalane niku enten bocore karena kita bawaannya seperti tadi. Mungkin apa, Bu? Peci sila nak basa cah cilik ngoten ya. Gawake cek hati-hati to, Mbak. Ketika kita hati-hati menghadap Allah, ngadep nggo Mbak kula pun nggo ember gitu ya. Embere lho cek full, Mbak. Alhamdulillah cek full. Berarti nggone hati-hati. Tapi ketika kita bawa lha negara setengah isine, bikin kesusu, Mbak. Terus banyak halangan terus karo melayu dan lain sebagainya. Ternyata garis setengah ngoten. Nah, makanya ibaratnya saya ibaratkan amalan yang kita bawa menghadap Allah itu adalah seperti kita membawa ember, Bu. Ya, Bu, paham? Tapi ketika kita menghadap Allah, kok wis penuh amalanku oke, ngajiku oke, sedekahku oke, dan perbuatan baik itu banyak ya. Tapi kenapa pas menghadap Allah nilainya mau sedikit? Ngoten. Mau tahu sebabnya? Kita kan menghadap Allah itu mati itu pasti ya, Bu. Nggih toh? Pun siap dereng mati? Sudah siapkah kita? Ya piye, Mbak? Kalau disuruh jawab siap gak siap? Gak siap, kudu siap ya, Bu ya. Karena malaikat itu datangnya tanpa WA, tanpa SMS, karena telepon. Cuman mengatakan kalau 3 ciri orang mati mau meninggal itu 1, uban banyak, uwan jenengan potek kathah napa masih sedikit. Dikit Mbak wis tak cetok. Sama saja ya. Yang kedua, dulu ngangkatnya kuat sampai berkilo-kilo, sekarang ngangkat sithik ngono wis aduh abote. Pun ngrasakne ngoten dereng. Pun. Nomor 3, ketika dulu langsung berduduk ngoten langsung berdiri enak ya. Sekarang alon-alon. Ya Allah. Ngene Mbak wong tuwek kudu kerengkangan gitu. Nggih napa mboten? Ya, sudah dapat 3. Oke, siap-siap berarti. Siap-siap napa? Ya siap-siap, malaikat maut sudah datang. Tapi intinya mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, mbah loro, mbah istilahnya jatuh, mbah masuk ke air, naudzubillah min dzalik ya, mungkin dan lain sebagainya. Intinya husnul khotimah. Gitu, Bu. Sehingga kita menghadap ke Allah dengan ember yang penuh amalane sing kathah, ngoten boten bocor. Sebab bocor itu kenapa? Ya sebabnya dari kita sendiri, ngoten le. Ada 2 sebab amalan awak dhewe niki bocor, Bu. Jadi ada sebabnya 2 ya. Yang pertama, kenapa kok isi kita, amalan kita oke, tapi ternyata pas menghadap Allah cuman tinggal sedikit.
Kenapa? Ya Allah, saya kata sedekah banyak dulu ketika saya waktu hidup saya sergap ngaji, saya sergap sholat, tapi kenapa kok pas menghadap Allah nilainya mau sekedek ngoten. Ternyata ada dua, Bu. Yang pertama, karena tidak ikhlas, yang kedua, karena tidak sesuai dengan syariat. Nggih. Kita nanti akan mengkaji dua ini, Bu ya. Nek mboten sesuai syariat, berarti mboten bener. Nggih toh, Bu? Ya, kita ngaji, jenengan tujuan ngaji napa, Bu? Cari ilmu, satu cari ilmu, dua supaya pintar gitu Bu. Yang ketiga supaya kita ya tahu sing bener atau salah, gitu kan? Nah, kalau kita nggak tahu, misalnya pas lagi sholat, enten sholat sing ngeten Bu, jarine gerak, nate ningali, mau ajaran sesat ya. Ajaran sesat masa gerak ngene gitu. Padahal ada dan diperbolehkan. Ya Bu ya. Wah, aku lagi ngerti ajaran baru kuwi. Ya, ajaran baru kuwi kita lagi ngerti gitu. Padahal memang kita baru tahu. Taune keng pundi? Ngaji. Lah misalnya Mbak, jarene nek maca Al-Fatihah jumlah 14 kali, jumlah 41 kali, nanti kita akan mendapatkan sesuatu. Nak maca ping 14 rezekine lancar, maca 41 nanti badannya sehat. Maca sholawat 4444 engko iso ngambang ning kali. Kaya enten. Engko nek pas ngaca kita maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata. Engko wajahe dadi cerah sumringah. Nek ngoten niku bener apa salah? Bener apa salah, Bu? Oke, kita gak sah ngopo-opo maca ning ngarep lan Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini. Tapi itu ada yang melakukan, Bu. Kenapa dia bisa begitu? Karena kurangnya ilmu. Paham apa mboten? Iya, oh ngono kuwi gak entuk ya Mbak, mboten anu, mboten pas. Ketika kita mau cerah itu berarti ada ujungnya, ada caranya. Ketika kita mengatakan, Mbak, nek misalnya ngene iki digerakne untuk angsal. Nanti kalau jenengan, oh entuk ya ternyata gak apa-apa ya, ngene entuk, ngeten boleh. Nah, berarti aku sing lagi ngerti. Kenapa? Oh, berarti nek ngaji itu ya memang butuh ilmu. Gitu Bu, angsal ilmu. Paham? Nah, yang kedua mboten ikhlas. Ikhlas niku napa, Bu? Ikhlas, wong ikhlas, Mbak. Sing ikhlas, Mbak. Aku sing rasakne. Kowe iki rasa ngomong ngono kuwi. Ngomong ikhlasnya gampang, aku sing rasakne. Ikhlas niku napa? Hanya mengharap ridho dari Allah. Masya Allah. Bagus ya. Kasih hadiah ngono lho, Bu. Ya Allah. Dapat hadiah. Dapat hadiah, Bu. Ya Allah. Tenang ya, Bu, bener kok. Tuh, panitiane baik ya, Bu ya. Biar seneng nanti ya, semuanya berkah alhamdulillah. Ikhlas niku ibaratnya ngeten. Nate jenengan pengen pipis, Bu. Nate tok sering ya. Kemudian golek kamar mandi susah. Nah, pas ada kamar mandi jenengan bar pipis pripun rasane, Bu? Plong banget ya, itulah langsung kok. Yeah. Fokus ya Bu ke saya, nanti di tengah-tengah ini nanti ada pertanyaan ya. Bener ya. Ya Mbah ya, fokus ya Mbah ya. Oke, Bu ya. Kalau ditanya ikhlas niku seperti apa? Betul, mengharap ridha Allah betul. Cuma kalau ibaratnya yang paling gampang, kita pengen pipis, kemudian nyari kamar mandi susah, ketemu kamar mandi, habis itu pipis. Apa yang terjadi? Plong sekali. Nah, ikhlas itu ngoten niku. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu kebaikan, kemudian kita selesai melaksanakan kebaikan itu ada rasa plong gitu loh, Bu. Itu namanya ikhlas, ya. Ya Allah Mbak, ikhlas aku ikhlas tenan Mbak, ikhlas tapi baru ku grundel lah ya padha wae. Ikhlasnya berarti dipertanyakan. Aku ikhlas tenan, pen ikhlas aku. Nah baru ku ngomong, jan-jane aku ya ora anu lho wonge piye aku. Jenengan jane ngomong ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tapi hati ini ku bahagia. Ya, ya Allah, bar ngaji ngeten iki, jenengan pulang ke rumah kok perasaan seneng gitu. Itu berarti jenengan ikhlas. Enggak bisa jenengan gambarkan oh ngaji seneng enggak, tapi cuman kita yang bisa merasakan ikhlas. Jenengan habis ngisi infak gitu ya. Ngisi infak bismillah.
ada kotak infak mboten toh? Oh ada. Bu, ini kan bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah itu bulan yang 1 tahun sampai tanggal 10 itu hari yang paling baik. Di antara 1 tahun itu pendapat sebagian ulama mengatakan siang hari yang paling baik adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi infak yang jenengan keluarkan ini insya Allah nanti pahalanya melebihi hari lain. Okay? Oh berarti nak aku infak 2.000 dipengke piro yo. Infak 100 enggak masalah ya. Infak itu jenengan masukkan bismillah sewu entuk 100 entuk tapi 10.000 alhamdulillah 50.000 sansaya alhamdulillah. Bismillah ya Allah, semoga menjadi infak terbaik Anda di bulan Dzulhijjah nggih. Dan jenengan ngaji ini tadi ngetos mboten kalau ini bulan Dzulhijjah? Pahala jenengan ngaji ini di bulan Dzulhijjah itu lebih besar dibandingkan hari yang lain, Bu. Alhamdulillah jenengan datang ke pengajian nggih. Selamat ya, Bu. Semoga Allah meridhoi amal kita. Lanjut ya. Lanjut. Paham makna ikhlas? Ikhlas itu melakukan sesuatu, tapi kita setelah melakukan itu plong gitu loh. Paham? Nek paham kula lanjutkan. Paham dereng, Mbah? Pun, bahasa kula kecepatan mboten, Bu? Mboten, kula pun rem niki. Mungkin nek kula ngerem terlalu lama kula lali mungkin ya. Oke, lanjut. Mengapa kok orang itu mboten ikhlas? Kenapa kita itu kadang nggak ikhlas? Ada 3 sebab. Awak dhewe niki mboten ikhlas, Bu. Ya, kita ngomong ikhlas, wis gak apa-apa ikhlas, tapi ternyata hatinya grundel. Ya, kita udah ngomong ikhlas. Tahun ini hari ini kita ngomong ikhlas. Saya ikhlas ya Allah. Setahun kemudian misalnya jenengan nyumbang masjid ya, Bu, nyumbang masjid. Kemudian jenengan wis ikhlas, tapi setahun kemudian jenengan onda-onda. Aku ki jane sing akeh dhewe donatur ning kono kuwi. Sing masjid kae aku sing donatur paling akeh. Ngerti ya, aku udah paling akeh gitu. Kira-kira niki ikhlas niki terkontaminasi mboten? Bu. Ada Pak Haji muda dan haji tua. Haji tua ini 10 tahun yang lalu beliau naik haji. Ada pengalaman Masya Allah ya. Di Mekah itu Masya Allah. Tapi dia diam saja. Ya Allah saya diam saja. Kenapa? Supaya menjaga keikhlasan hati saya. Sudah selesai. 10 tahun kemudian ada Pak Haji muda senior ya. Junior baru datang. Kemudian ditanya kejadian apa gitu. Kejadian apa di Mekah? Oh di Mekah. Bu sambil doa ya. Bismillah gitu ya. Doanya sing sae-sae. Lebokne sambil doa ya. Jadi kalau infak supaya baik kan disertai dengan doa ya. Kemudian Pak Haji junior tadi ngomong ya, saya di sana melihat pemandangan yang luar biasa. Saya di sana dan lain sebagainya. Sudah selesai, si Pak Haji yang sepo tadi ngomong, "Alah Mas, itu ra eneng apa-apane. Itu dibandingkan saya dulu 10 tahun yang lalu saya lebih wow." Padahal amalan yang sudah 10 tahun ditutup akhirnya kebongkar. Ya itulah. Makanya mengapa kalau kita itu ikhlas itu susah? Karena yang pertama, kenapa ya? Karena satu, kita senang pujian, Bu. Sinten sing mboten senang dipuji? Ya Allah, Mbah, jenengan usiane pun 70 tapi masih cantik kae. Seneng apa mboten? Senang mboten, Bu? Oh senang, ngilo ae. Bu, jenengan itu umure pinten? Saya umure 85. Mosok kula kinten nembe 60, Bu. Bener, rada piye ngono, seneng kan? Iya. Dan kadang kenapa kita tidak ikhlas? Karena kita lebih suka pujian. Ngoten lho. Ketika dipuji, kita suka. Kita seneng, aku seneng nek wong memuji. Walaupun ini tersembunyi ya Bu ya. Selain suka pujian itu apa? Karena manusia tidak suka dicela. Sinten sing seneng dinyek, Bu? Wong kok kaya ngono. Wong tua wis ngono kuwi keriput seneng apa mboten? Mboten. Senengnya dipuji kan? Iya, itulah penyebab mboten ikhlas karena kita itu tidak suka dicela, sukanya dipuji. Sehingga ketika ada orang yang baik, aku kudu apik, engko ben ora dicela orang lain. Aku kudu ngaji, engko ben gak diomongi wong. Aku kudu berbuat kebaikan ben ra dirasani wong. Hingga akhirnya aku nyumbang perkewuh karo wong.
Nah, paham Bu? Iya, jadinya kita bukan ikhlas, mboten mengharap Allah, tapi mengharap manusia. Wong niku mboten seneng, dicela mboten seneng, Bu. Misalnya dicela gini, ya Allah, wong lemu iman, mangan apa piye? Seneng apa mboten? Mboten toh? Kula ya tersinggung nek ngono kuwi. Mbak jenengan tek kuriman beban hidup akeh toh. Seneng apa mboten? Mbah sepuh jenengan kenapa misal sing kuru sinten iki sing kuru? Oh, enggak ada, Masya Allah, semuanya seger ya. Semuanya seger. Kurus gemuk itu berbeda ya Bu, berbeda. Pendapat saya ngomong saya itu kurus. Ya bandingannya sapa sih ngoten lho. Paham ya Bu? Iya. Bandingannya siapa dulu gitu ya. Yang ketiga, karena kita cinta dunia. Jadi kenapa orang tidak ikhlas? Satu, karena kita suka dipuji. Yang kedua, tidak suka dicela. Yang ketiga, karena kita cinta dunia. Maksudnya pripun? Orang itu gak ikhlas. Gak ikhlas berbuat apa? Kebaikan. Karena apa? Dia itu cinta. Saya, Mbak Jenan mboten nulung, Mbak. Mah, saya kok nek nulung untuk apa? Ya, dipikir nopo secara duwete menghasilkan atau tidak. Ya toh Bu? Jenengan nek rewang ngoten mikir napa mboten Bu? Mikir wong ngekeki napa mboten? Wong niku sugih napa mboten? Nek ngewangi wong lho Bu. Wong niki priyayi napa mboten? Ngoten niku jenengan pikir napa mboten? Mikir? Nah, kula ada pengajian Bu. Jadi suatu pengajian itu pernah saya diundang. Ayo Mbak ngaji ke rumah saya. Kenapa? Tapi anu yo Mbak yo. Maklum ya nanti nek sing teko saiki. Nah kenapa kok bisa sedikit? Karena ngene kula niku nek ngaji milih. Ku nek omahe apik, sing teko akeh. Nek omahe gak apik, sing teko sithik. Oh iya Mbak, saya pernah yo tanggoku yo Mbak, dia berkisah begitu. Wis dimasakne ayam bakar, pokoknya makanannya leks Bu. Cuman karena wonge mboten gadah, omahe biasa sing teko sithik Bu. Ya Allah, padahal itu makanannya mewah. Akhirnya didomke tangga. Hingga pas ngepasi omahe wapi, pejabat ngono wapi ngono Bu Bayan apa Bu Carik duka kula ya. Dia itu langsung yang datang full. Penuh, yang datang penuh. Pas hidangannya ternyata ndok separuh. Nah, habis itu orang mengambil kesimpulan, tidak semua orang yang gak mampu niku, yang kelihatannya mboten duwe, itu tidak memanusiakan manusia. Paham? Iya, siapa tahu beliau-beliau itu yang istilahnya ekonomi biasa, tapi kedatangan tamu malah luar biasa. Direwangi di apa ini ki, belahne pite, dia tahu Bu, demi menghargai, engko ben seneng sing teko ngomahku. Ngoten. Nah, sing teko mung saithik ya Allah, ra ning separone. Ya 30 orang sing teko paling mung 15 enggak ada. Kan sedih ya Bu. Sedih. Nah, te masjid ngeteke enak, pengajian paling enak nang masjid. Yang banyak itu nah ternyata ndok separuh. Ya udah, akhirnya dadi guneme wong. Ngoten niku Bu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, enggak usah mikir kita dicela, kita dipuji. Nek dipuji awak dhewe niku mboten terbang, nek dicela mboten tumbang. Paham Bu? Wong ngaji seprono-seprene ra pinter kok. Wis mutung. Aku gak ngaji nah ngapa? Jarene aku ngaji seprono-seprene ra pinter kok. Mutung. Kenapa? Ya karena itu tadi, ya kita gak ikhlas karena dicela. Karena itu kalau jenengan nih masih merasakan ini Bu, mikir sih, wongnya sapa sing tak tulung. Yang kedua, aku bertamu ning ngene sapa, ngaji pilih-pilih, ya berarti niku kita belum ikhlas. Mbak jenengan nek karo kancanan karo nek seneng, nek karo aku nek ora, ya iya wonge sugih kok. Nah terus nek aku jenengan ra nek sing diarepne kok. Berarti mboten ikhlas. Paham Bu? Sebab tidak ikhlas itu 3 ya. 1, karena suka pujian. Yang kedua, tidak suka dicela. Yang ketiga tadi suka duniawi ya. Oke, sekarang kita masuk akibat tidak ikhlas. Wong mboten ikhlas niku bahaya loh Bu. Jenengan ngaji ikhlas mboten? Tenan ya? Rasane atine pripun? Seneng? Oke. Besok datang lagi ya.
sekedar Bu, pencitraan riyen Bu, ajeng dipoto Bu. Saya kalau ngomong sambil pakai cadar, ngap Bu. Jadi gini, jenengan bener ikhlas. Oke, buktikan keikhlasan jenengan bulan depan ya. Nambah konco meleh, nggih, supaya pengajiannya tambah makmur. Niki udah banyak Bu, ini udah banyak. Saya cungi jempol. Saya perkirakan tadi paling mau selawenan. Selawenan dikurangi panitia. Lah paling berapa gitu ya? Karena memang kegiatan udah banyak ya, akhir pekan ya niki. Tapi Masya Allah, saya tidak nyangka yang dari penduduk lokal angkat tangan Bu. Sadaan. Ya sekitar sinilah. 1, 2, 3, 4. Oh banyak, Masya Allah banyak. Cungi jempol ya. Yang paling jauh Bibes. Pelupo. Oh Pelupo, selain Pelupo. Oh Bu Dongrejo ini Masya Allah Bu. Ya Allah kemarin kita ke sana. Ini ikut lagi. Nah nanti tak mintakan hadiah. Ya. Dongrejo itu jauh loh Bu. Jenengan ngerti Dongrejo? Mriko, nggih, pokoke mriko. Adoh. Tuh Bu yang dari Jawa Plupo. Terus Dongrejo berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Niki 5 sekawan pendawi. Insyaallah ya. Lanjut ya Bu. Jenengan ikhlas tadi masukkan kotak infak? Ikhlas. Bener ya? Ikhlas. Oh, ikhlas aja diomongke ya. Ikhlas aja diomongke. Tapi kalau saya nanya kan harus dijawab, Bu. Ya, Kalau misalnya ada orang begini, posting sesuatu. Ayo ngaji dulu yuk gitu. Ikhlas apa mboten? Ngaji dulu yuk gitu. Ikhlas atau tidak? Ikhlas, tergantung dari niatnya. Ya kan, Bu? Jenengan posting persiapan untuk buka puasa. Ra ikhlas iki wonge. Ra ikhlas iki, riya iki. Benar atau salah? Ya tergantungnya dia. Dia tahu Bu, mau jenengan posting kebaikan, jenengan posting tidak baik, ya mending sih kebaikan. Mungkin ria itu urusan dia dengan Allah. Dia tahu Bu, jenengan ngaji, posting pengajian ini tujuannya apa? Biar merasakan orang lain itu, oh ternyata ada pengajian, ternyata peminatnya ya ada, ya banyak gitu, biar menarik orang lain. Paham? Ya, nanti karena postingan jenengan terus ada yang datang ke sini, berarti jenengan untuk pahala double. Ngoten lho Bu, enake dadi agen kebaikan itu ngoten niku. Agen kebaikan itu share, terus mengke sing melu napa datang ke sini jenengan double pahalane. Senang Pak Bu? Senang walaupun kadang diayali wong. Agen kebaikan itu kan diayali ya. Iya, makanya dari sini kita belajar. Apakah kita ikhlas atau tidak? Apakah akibat dari tidak ikhlas? Yang pertama, akibat tidak ikhlas, Bu. Akibat tidak ikhlas atau akibat kita membawa ember bocor tadi, ya. Embernya ronor ini bocor gitu ya. Bocor itu karena riya. Ya, bocornya karena riya. Riya itu apa? Bu sinten? Bu Min. Bu Win? Bu Win Sadaan? Adane Win Karangmanes. Bu Min kali. Oh sudah. Oh ya, oke. Lanjut ya Bu. Ngantuk boten? Boten. Oke. Akibat tidak ikhlas. Ketika jenengan memberi, ketika jenengan berbuat kebaikan, ketika jenengan itu mengajak orang kebaikan, tapi jenengan tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas apa yang terjadi? Maka akan terjadi 4 hal, Bu. Ketika kita membawa ember bocor, ketika kita membawa amalan, tapi amalan itu tidak ikhlas, disertai dengan riya, ya, disertai pengen dipuji orang lain, pengen dianggap orang lain, maka ada 4 hal yang akan terjadi pada kita. Yang pertama, amalan tidak diterima, ya. Amalan tidak diterima, maka apa yang terjadi? 0. Kita bawaan banyak, tapi ketika masuk di hadapan Allah, disortir Bu besok, kita lihat, oh ini ada ini riya, buang semuanya. Makanya Allah itu tidak suka sekutu Bu. Ketika kita mengerjakan sesuatu karena Allah,
bismillah ya Allah, saya akan berusaha untuk yang terbaik. Ketika saya mau ngaji, saya niatkan karena Allah. Ketika ada yang mencela, serah komentar, terserah. Gitu kan Bu. Ketika jenengan memberi kayak gitu toh Mbak, memberi ki sing anu, jenengan mboten gubris, terserah. Saya berbuat kebaikan, saya mengajak kebaikan, saya sedekah, saya sholat, saya ngaji semuanya karena Allah. Paham Bu? Nah ini, tapi ketika kita sudah Mbak jenengan ajeng tengku di saya mau anu napa? Jagung rewang. Alhamdulillah nggih. Ya piye ya? Perkewuh. Jane ora iso. Ha piye meneh perkewuh? Ya aku daripada dirasani. Ikhlas atau tidak? Tiwas kesel. Nggih ta Bu, tiwas ngentokne napa? Duit, tiwas mengeluarkan kata-kata tapi nol. Tuh akibat buatan ikhlas. Ketika kita sudah mengatakan bismillah ya Allah, saya akan berbuat kebaikan ya Allah, saya akan berusaha memperbaiki diri, saya akan sedekah ya Allah, apapun orang katakan terserah. Ya. Kenapa? Karena amalan kita sudah capek-capek Bu. Kita sudah capek, sudah ngaji dari jauh-jauh. Ternyata di sini kenapa Mbak jenengan kok rewel? Ya iya perkeboh kok. Nah sudah, Allah tidak suka begitu. Ngoten le. Niatmu ki nggo aku, kata Allah gitu. Paham ya Bu? Aja karena menungso. Karena menungso Bu. Menungso niku penilaiane niku mboten murni. Hari ini jenengan dianggap baik, besok jenengan dianggap enggak baik. Menungso kan ngoten niku. Ya, kalau pemilihan lurah niku. Pemilihan lurah diangkat-angkat, pilih Pak Lurah ini. Ya toh Bu, pas dadi, tibake kaya ngono. Ya begitu. Penilaian manusia itu hari ini baik, besok enggak baik. Ya, hari ini jelek, besok baik. Ngoten niku. Jadi jenengan jangan terlalu peduli dengan omongan orang lain yang membuat jenengan itu keimanan turun. Saya ngaji dirasani, jenengan baik dirasani, jenengan ngaji dirasani, nggak ngaji dirasani, gitu Bu. Iya, selagi jenengan itu baik, maju terus. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Biarpun orang ngomongin saya ikhlas ya Allah. Biarpun orang mengatakan saya tidak baik dan segalanya pokoknya yang menyangkut saya, bismillah. Saya lakukan karena Allah. Makanya ketika kita dipuji kita tidak terbang, ketika kita dicela kita tidak tumbang. Paham sampai sini? Ya, akibat kita tidak ikhlas tadi yang pertama apa Bu? Iya, tidak diterima, kita capek-capek gak diterima di hadapan Allah. Yang kedua, mati su'ul khotimah. Apa harapan tertinggi jenengan Bu? Husnul khotimah. Ya Bu ya. Tadi seperti saya ungkapkan, dimanapun kita mati, bagaimana cara kita mati, kapan kita mati, posisi apa kita mati, maka terserah ya Allah. Yang penting satu, husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu tidak didapat dengan gampang Bu. Tidak gampang. Husnul khotimah itu perlu perjuangan. Misalnya kita nggak baik, kok besok pengen apa? Saya pengen ini, ya maksiat lah, maksiat terserah saya. Nanti ketika saya umur 50 saya tobat. Bisakah kita menjamin 50 masih hidup? Nah iya, makanya husnul khotimah itu didapat tidak mudah. Direwangi kita ngaji, direwangi kita sedekah, direwangi kita sholat malam. Tujuannya satu Bu, husnul khotimah. Nah ketika amalan kita tidak ikhlas, itu ada suatu kisah. Jadi seorang sahabat Nabi melaporkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang benar-benar mantap dalam berjuang. Apa iya? Saya yakin dia itu pahalanya surga. Apa iya? Siapa? Ini dia menerobos musuh-musuh berani dengan gagah beraninya. Masya Allah, saya acungi jempol. Kata Rasulullah, dia di neraka. Kaget, sahabat kaget. Kenapa bisa di neraka? Sedangkan dia berjuangnya itu bagus. Setelah itu diikuti orang itu Bu, diikuti sahabatnya, mengikuti. Pas dilihat, oh meninggal dunia. Ya Rasulullah, saya lihat orang tadi itu meninggal dunia dengan pedang tertancap di perutnya. Kata Rasulullah, dia mati su'ul khotimah. Kenapa bisa ya Rasulullah? Nah di sini amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tahu nggak? Dia itu berjuangnya awalannya mungkin kelihatannya baik, tapi pas dia mendapatkan pukulan, dia itu terluka, dia tidak sabar. Akhirnya dia bunuh diri.
Nah, itulah yang membuat dia mati su'ul khotimah. Karena dia kalaupun dia sakit gitu, ya Allah ini sakit saya ini karena engkau ya Allah. Sakit saya mungkin jenengan ngaji, kemudian pulang ke rumah pegel. Ya Allah, semoga ini jadi kafarah saya, semoga jadi pahala saya. Kan harusnya begitu. Nah ini kalaupun tadi laki-laki tadi dia menahan diri, ya Allah saya terkena sakit ini, ya Allah saya terkena pedang ini. Semoga dengan, mungkin kalau dia masih hidup dia menahan sakit, tapi dia tidak mau. Jadi dia nggak ikhlas apa? Nggak sabar dengan ujian. Akhirnya dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya tujuannya ketika jenengan ngaji saya tanya jenengan ikhlas. Masya Allah, perdana jenengan datang itu berarti jenengan perintis Bu. Ya aku dari pertama, aku nyang loh ya, rasa sombong. Ya memang fakta kok ya, fakta. Ini nggak ada data namanya toh Bu? Ada? Oh ya, Masya Allah ya, ada data namanya. Nanti kita lihat siapa jenengan perintis, sampai kapan kita bisa bertahan. Ya sampai hatat atiyal, yakin sampai maut memanggil. Ya. Yang ketiga, hatinya penuh iri dengki Bu. Wong mboten ikhlas niku hatinya penuh iri dengki lho Bu. Maksudnya pripun? Dia tidak mau menerima keadaan dia. Ngoten lho. Ada orang yang lebih dari dia tidak suka. Jenengan iri mboten kalih tangga jenengan, Bu. Tenane. Tenan. Misalnya tangga jenengan ada yang mipek ngaten jenengan iri mboten? Hah? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, mipek ya Mbak, iya. Moga-moga berkah ya Mbak, iya. Nah, udah selesai. Jenengan mboten pengen? Dadi kata-katanya nek bisa ngono kuwi, ya gak apa-apa, aku kok nek anu njaluk Allah. Ngoten. Tapi kalau orang iri dengki, baru ya Mbak. Kredit Pak Mbak, apa nyicil Mbak? Nyicil. Lah nyicil. Pirang tahun Mbak? Ya 3 tahun. Aku jane iso, ning aku gak. Kenapa harus ngomong begitu? Itu ya Bu ya. Paham? Iya, jadi ketika orang tidak ikhlas itu, dia tidak akan menerima keadaan dia. Dilebihi oleh orang lain. Makanya ada orang yang tipe iri dengki, ada orang yang berhasil gitu, Mbak anaknya harus halah ngono bangga. Lah ya alhamdulillah. Ya, Mbak, ini loh Mbak bisa mipek ini. Lah mau ngono sombong. Nah, dia enggak sombong. Cuma Anda saja hatinya yang kotor. Paham? Ya, makanya ketika jenengan tidak ikhlas, menerima keadaan jenengan, tidak menerima harta jenengan, tidak menerima keluarga jenengan, tidak menerima pasangan jenengan, tidak menerima apa yang jenengan miliki sekarang, dan itu akan melihat ke tonggo Bu. Tonggoku luwe ayu, tonggoku bojone luwe apik, tonggoku luwe sugih. Ikhlas napa mboten? Enggak ikhlas. Makanya orang enggak ikhlas itu hatinya kotor Bu. Wong mboten ikhlas niku hatine reget. Bisa dilihat dari omongane. Suka nyinyir. Tahu nyinyir, Bu? Tahu nyinyir? Mbak. Mipek mobil ya, Mbak. Lah orang kaya baru ya ngono kuwi gayane. Kenapa sih Anda mulutnya suka nyinyir ngono lho ya? Anda itu kenapa sih? Lihat tetangga, Mbak, itu anaknya kayak siji. Ya lah, anakku ya iso jane. Kono anake les nang endi-endi ya. Kenapa Anda kok suka nyinyir? Mbak itu diterne suamine ngene. Alah wong manja kok nanti diterne. Lah terus apa salahnya gitu loh. Ya Bu, lihat status orang gitu. Mbak ya Allah statusnya nang pantai ya Allah apik banget ya keluargane itu. Alah pamer tok Astagfirullah. Kenapa Anda itu hati Anda kenapa gitu loh ya. Itu nek wong senengane komentar gak baik itu udah kelihatan. Berarti atine reget. Paham Bu? Jenengan lihat wong ngoten niku jangan diceritain sing apik-apik. Wis ben, merendah mawon. Enten wong ngoten niku merendah Bu. Mbak, ngenamu enggak ya biasa Mbak. Ya kan ndak ben. Mbak jenengan mipen. Lah Mbak, itu mak entuk rezeki ya Mbak. Nek anu ya aku apa ya iso, alhamdulillah. Entuk rezeki ngene. Wis pokoke rasa tak kandhane. Ngoten mawon, biar dia itu merasa tidak tersaingi ngoten lho. Paham? Ya, kalau ada orang tipe ngoten niku jenengan nemu sengkuning ngono kuwi ya. Gemes saya itu kadang. Itu jenengan jangan berbicara melebihi dia. Sok merendah Ibu ya. Bahwa jenengan pintar enggak biasa, pintaran jenengan kok Masya Allah jenengan itu udah baik, pintar gitu. Biar dia suka, terus engko dadi kenyataan ngono lho. Paham? Dan Anda tidak dibenci dia. Ngoten.
Allah lambe-lambe itu ngapusi. Ya kan biar dia seneng daripada dia benci ke kita, ya Bu ya. Oke. Nih. Tadi akibat tidak berikhlas kita beramal, satu, amalan tidak diterima. Yang kedua, mati su'ul khotimah ya, tidak husnul khotimah ya. Tidak mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang ketiga, hatinya penuh iri dan dengki. Yang keempat, menjadi korek api neraka. Naudzubillah min dzalik, korek api. Jangan ngetos korek api, Bu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu an. Pas mendengar hadis ini, pingsan beliau. Ditanya, "Wahai Abu Hurairah, kenapa Anda pingsan?" "Aku tidak kuat." "Kenapa engkau tidak kuat?" "Kenapa Anda tiba-tiba pingsan?" "Jatuh lagi, bangun lagi, pingsan lagi." "Karena aku ingat suatu hadis di mana di situ yang menjadi korek api neraka itu bukannya pezina, bukannya pembunuh, tapi yang menjadi korek api. Jenengan ngertos korek api, Bu? Korek api niku sing nggih nyalakan niku lho, Bu. Bukan bahan bakare lho, tapi pertama sing dienggo nyalakan. Itu bukan orang jelek, bukan pembunuh, bukan pezina, tapi ternyata orang-orang yang baik, amalannya baik. Apa saja? Yang pertama itu apa? Orang qori. Qori ini orang pintar baca Al-Qur'an. Kemudian didatangkan di hari kiamat besok, orang yang pintar baca Al-Qur'an, ditanya, "Apa yang kau lakukan untukku?" Kata Allah, "Aku mempelajari Al-Qur'an, kemudian aku mengajarkan pada orang-orang semua karena engkau ya Allah." Gitu ya. Kata Allah, "Kadzabta, ngapusi kamu. Kamu ngapusi. Kamu itu ngajar neneng wong biar disebut qori." Masukkan dia ke neraka. Masuk. Amalannya saya toh, Bu? Nah, saya. Yang kedua itu orang yang datangkan lagi wong sugih, ya. "Apa amalanmu?" "Amalanku ya Allah, saya itu berderma. Dengan harta saya berikan semuanya kepada kaum muslimin. Semuanya saya dermakan." "Oh, itu saya lakukan supaya engkau suka padaku." Kata Allah, "Kadzabta, ngapusi. Ya, kamu itu memberi ke orang biar disebut dermawan." Masukkan dia ke neraka. Tuh, Bu. Siji qori, loro dermawan. Gitu. Yang ketiga, datang seorang yang bersimbah darah, kemudian ditanya, "Apa yang kau lakukan?" "Saya ya Allah, saya berjuang sampai mati seperti ini, sampai saya kena ini semuanya. Lihat, ini semua saya lakukan karena engkau ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, kamu ngapusi. Kamu itu berjuang, kamu jihad biar disebut pahlawan atau mujahid." Masukkan dia ke neraka. Karena itu saya takut, kata Abu Hurairah, saya takut ya. Kenapa? Saya takut berbuat kebaikan, nanti takutnya tidak ikhlas karena Allah. Wes ngekei harta tapi tidak ikhlas, kita qori, enggak ikhlas maca Al-Qur'an. Terus yang ketiga apa? Berjuang fisabilillah tapi ternyata bukan karena Allah. Niki, Bu. Makanya jadi korek api neraka. Diresiki terus ya. Ya wis anu, aku mau beramal apik kok. Nang apa? Wedine gak ikhlas, kuwi salah. Ya, makanya pripun pas kita beramal resiki ati. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah aku kudu resiki atiku, niatku karena Allah gitu. Paham? Paham, Bu? Nah, paham mboten? Paham apa paham pa? Makanya kudu ikhlas. Jenengan pengen ngertos cirine wong ikhlas? Pengen? Oke, kita bahas terakhir. Nanti pas pembahasan terakhir saya berikan kisah ya, satu kisah. Wong ikhlas niku tandanya satu, Bu. Suka menyembunyikan amalan. Ya. Suka menyembunyikan amalan, maksudnya pripun? Ya, dia sholat malam. Tapi orang nggak tahu kalau dia sholat malam. Sampai dia sedekah, orang tidak tahu kalau dia sedekah. Ya. Kalau kita kan orang sedekah ngono wis di-share ya, Bu. Orang sedekah lho, wis di-share. Ya. Salat malam, Mbak jenengan ketoke rada piye ngono, Mbak? "Oh, ya aku kesel." Lah ngopo nek kesel? Lah aku ndak bengi salat malam, lha piye meneh ya? Aku ki jam 2 wis tangi, bar kuwi kok salat, bar kuwi wiritan, bar kuwi maca Al-Qur'an, sampai subuh aku gak turu. Ngoten niku ya, Mbak. Lha piye meneh ya kebiasaan kok ya. Dadi ra iso dirubah gitu. Niki kira-kira menurut jenengan penting diomongke napa mboten ya? Mboten sah ya. Ibaratnya ketok wong pintu wong, "Mas, assalamualaikum, kula ajeng salat," ngono to. Ibaratnya dikandakne wong. Sebenarnya enggak penting, enggak perlu itu. Cuman kalau jenengan tujuannya biar orang itu mengambil kebaikan, silahkan. Ngaten ya. "Mbak, jenengan kok wajahnya berseri, kok keinginan jenengan tahajatnya semua dipenuhi, itu kenapa?" "Oh, Mbak, ya gini ya, saya ini pengalaman saja, semoga
jenengan bisa mengambil kebaikannya. Saya setiap malam itu bangun, ya saya usahakan walaupun 1 rakaat gitu. Paham beda ya? Beda kan? Walaupun ya nanti yang jerone urusan dia dengan Allah. Ya. Kalau zaman sahabat dulu Bu, ditanya, sahabat itu, aku tadi malam bangun ya Rasulullah. Siapa yang bangun tadi malam? Saya ya Rasulullah, saya bangun tadi malam. Kemudian gini, tapi saya ini ya Rasulullah, saya cuman ke kamar mandi. Ya, saya cuman kamar mandi. Dia nggak mengatakan, padahal dia sholat, sampai mungkin nangis. Ya, cuman dia mengatakan saya ke kamar mandi. Ya mesti sholat kan kamar mandi sih. Ya toh Bu. Nah makanya dari sini ciri orang yang ikhlas itu apa? Berusaha menyembunyikan amalan kebaikan dia. Tapi kalau orang itu tahu, nah ditekonin jenengan poso mboten. Dan jenengan kira kalau poso mboten, bener apa salah? Salah jawab mawon. Alhamdulillah poso insyaallah. Ngoten to? Ora gelem riya aku mau riya. Lah mosok jawabannya gitu. Mbak jenengan nek mau ngaji. Nggih, pripun ya? Ya jawab ae kula ngaji, ngoten. Paham Bu? Kalau ditanya ya jawab. Jenengan pun sedekah teng masjid. Nggih, pripun ya? Mangke kula riya. Jawab mawon. Ampun alhamdulillah rampung. Ya Bu. Gak usah bertele-tele. Yang penting hati kita itu semoga bersih ya Allah dari namanya riya. Sembunyikan amal kebaikan jenengan sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan kita. Paham? Nah, yang kedua itu Bu. Kenapa? Tidak mengharap imbalan. Maksudnya pripun? Jenengan itu coba lihat dalam hati. Ketika jenengan itu memberi sesuatu ke orang lain, kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Jenengan sedih napa mboten? Lah dikei jangankan ngono terima kasih, haneng mau ngenyek ae kok. Nah, kira-kira jenengan sakit hati napa mboten? Lara atiku ya Allah Mbak, tenono kae ra tak kei neh wong kae segah tenan aku. Dikei moyoki ya wis segah aku. Itu berarti jenengan belum ikhlas. Ya belum ikhlas. Ketika jenengan memberi, Bude niki kula paringi nggih, niki oleh-oleh kula. Lah jili-jili koyo ngene mbok kene ya Allah gitu. Gaya aku wis gak tak kei meneh gitu. Berarti Anda belum ikhlas. Paham? Ya. Orang mengucapkan terima kasih ke jenengan, orang tidak mengucapkan terima kasih, terserah. Itu arti jenengan sudah ikhlas. Jenengan berbuat banyak kemudian ana sing itu lorati ya Mbak. Berarti kita belum ikhlas. Ya, kemudian kita memberi, ya Allah, jangankan ngomong terima kasih, enenge ngenyak, berarti belum ikhlas. Nah, terus gimana? Ya sudah, kita ketika melihat hati kita, ya Allah, orang itu kok kayaknya nggak bersyukur ya dengan saya, nggak bersyukur dengan pemberian saya. Ya sudah, saya mengharapkan pahala Allah. Paham sampai sini? Ya, semoga hati kita ikhlas, gitu ya. Terus yang ketiga itu apa? Jenengan dihina, dipuji sama. Wong ikhlas niku ngoten niku. Jenengan dipoyoki karepmu, jenengan dipuji alhamdulillah. Jenengan diomongi, Mbak, wong kok kaya ngono, wis ben to Mbak gitu. Berarti hati jenengan insyaallah ikhlas. Dipuji, dihina sama. Nah, jenengan pun ngrasakne ngoten dereng teng atine. Sakniki pun mulai boyak. Lah, ngaji seprono-seprene ra nang undak-undakane, boyak. Ya Bu ya? Heeh. Ngaji ya kok. Ngaji ngono ki apa marai anu? Wong ora marai. Boyak omonganmu apa karepmu? Itu namanya jenengan dihina, maju terus. Berarti artinya pun apa? Ikhlas. Dan jenengan dipuji, Mbak, jenengan pakai jilbab, Masya Allah, ayune Mbak. Alhamdulillah. Rampung. Jadi dipuji tidak, disanjung tidak melayang. Ketika jenengan dihina, tidak tumbang. Ini kue ikhlas Bu. Aji boyak Bu. Dipuji, boyak. Alhamdulillah. Dihina, karepmu. Paham Bu? Insya Allah hati jenengan ikhlas. Ya. Terus, diberi atau tidak diberi tidak berubah. Jenengan dikei, mboten dikei padha wae. Kadang ngeten wong Bu, ora tau dikei ngono merengut. Wong kan tak kei ngono apiki karo aku iki. Ning nek ora tak kei tek ting kae ngono kae ya. Pernah jumpai ngoten niku? Pernah ya. Enten wong ngono in uti ya radhiya wa ilam yu'ta sakhita. Kalau diberi wong apik, Bu. Tapi nek gak diberi, buluh lho. Wis jahat pol. Kancane Kurawa tenan. Nah itu jenengan pernah menjumpai orang begitu? Kalau jenengan menjumpai orang begitu, abaikan saja. Boyak. Ya, kenapa?
Kalau kita hatinya bersih, orang mau menghina kita, orang mau terima kasih ke kita, orang itu tidak memberi kita balasan yang sesuai itu, terserah. Karena saya tahu yang memberi saya itu Allah, yang menghargai kita itu Allah. Manusia hari ini menjatuhkan, besok mengangkat. Hari ini mengangkat, besok menjatuhkan. Biasa, gitu Bu. Hari ini apik, besok dimusuhi. Hari ini dimusuhi, besok apik, biasa. Paham? Ya, makanya ketika jenengan hati jenengan itu hanya mengharap Allah niku resik Bu insyaallah. Karepmu mau ngomong apa sing penting aku apik, berjalan dalam kebaikan, aku ngaji luwih apik supaya dadi apa ini? Kekasih Allah itu. Paham napa mboten? Ya, saya mau bercerita suatu kisah tentang keikhlasan, Bu. Jadi ada seorang bapak namanya Bapak Said. Ya, Pak sinten? Said. Bapak Said ini mau naik haji. Ya Bu, naik haji. Duduk di bandara haji di Jeddah. Duduk berdua dengan seorang kontraktor. Udah barengan. Nah, zaman sekarang kan anak cah enom ngono kan menengae to, Bu. 2 jam kan menengae, nggih to, Bu. Wis andekmu sapa? Mbah ramudeng. HP ae, nggih to. Nek wong sepuh mboten. Pak, Bapak haji, ya ngobrol nih berdua. Bapak haji keberapa? Bapak haji nunggu. Iya, Pak Said ngomong, iya gitu. Nah yang tadi nanya, oh kalau ini, yang tadi Pak kontraktor ngomong, ini haji saya yang ke-10. Wow, karena kerjaan saya kontraktor, alhamdulillah gitu. Pak Said ngomong, oh alhamdulillah, masya Allah Pak gitu. Lah, gimana cerita Bapak Said? Saya, kalau jenengan, kan bahasa Indonesia saya bahasakan Jawa gitu ya. Kalau saya bercerita jenengan nanti bosen loh Pak. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa saya dengarkan aja gimana kisahnya Bapak Said. Ya gini Pak awalnya. Saya itu nunggu haji itu selama 30 tahun. 30 tahun Bu. Jenengan nunggu haji napa mboten niki? Nah kula dereng daftar, makanya ya dereng kasa nunggu. Daftar urung apa nunggu. Akhirnya Pak Said ini berkata, saya tuh nunggu haji 30 tahun. Saya nyimpen duit itu 30 tahun. Saya bekerja di suatu rumah sakit. Di rumah sakit ini saya bekerja. Suatu hari saya mau ngirim uang dana haji, setoran ya pelunasan. Kemudian pas di rumah sakit itu entah dia pekerjaan apa nggak disebutkan. Saya ditabrak sama anak kecil. Anak kecil itu yang biasa saya rawat. Kemudian saya tanya, ada ibunya, maaf ya Pak, maaf gitu. Terima kasih Bapak sudah memberi terapi ke anak saya selama ini. Alhamdulillah perkembangannya sudah banyak. Kata Pak Said, oh iya Bu sama-sama. Nah si ibunya tadi ngomong, Pak ini kemungkinan perjumpaan kita terakhir. Loh kenapa bisa begitu Bu? Ya, gini Pak. Saya mungkin berhenti untuk mengobatkan anak. Apa karena? Kenapa Pak? Bu, saya perawatannya kurang bagus. Oh Pak demi Allah Pak, jenengan itu perawat yang baik ya. Jenengan itu sudah memberi terapi ke anak saya itu dengan baik sehingga perkembangannya banyak. Ya. Loh kenapa kok Ibu pindah kalau sudah baik? Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih. Gitu. Pergi. Akhirnya Bapak Said ini pergi menemui kepala puskesmas, kepala rumah sakit. Pak, itu ibu itu kasihan, ibunya kan nggak ada keringanan toh Pak, keringanan gitu untuk diberikan kepada ibu itu supaya mungkin anaknya bisa kan sudah mulai perbaikan. Kamu kira ini yayasan, ini rumah sakit, nggak ada yang gratis katanya, nggak bisa. Dia memang kalau nggak buka kuat ya sudah, suaminya itu udah berhenti berapa dari pekerjaannya, sudah nggak ada pekerjaan, atau dia mau bayar pakai apa? Kata kepalanya, ya sudah keluar dia dengan sedih. Pas dia ngerogoh kantong begini. Dia tahu, ya Allah ada duit. Dia pikir, saya nulung apa haji? Nah, kalau jenengan pikir nulung apa haji? Haji lah, masa 30 tahun ditunggu, arep nulung entek. Nah, dia gampang begini, gampang itu galau. Sambil megangi duitnya, dia berdoa, Robbana ya Allah, Robbana ya. Coba begini, ya Allah, saya itu tahu sudah nunggu 30 tahun. Engkau tahu keadaanku
aku pengen jadi tamu Allah. Pengen banget itu ya Bu. Terus ketika dia mengatakan itu dia, tapi engkau tahu ya Allah, saya itu pengen ke makam Rasulullah, tapi saya sedih sama ibu itu, kata dia. Terus kalau saya membantu ibu itu, saya nggak bisa pergi haji. Tapi ketika saya pergi haji, kasihan ibu itu. Akhirnya dia gini, sambil pegang duitnya, ya Allah, haji atau bantu ya Allah, haji atau bantu, haji atau bantu. Padahal itu tinggal setor ya Bu. Kemudian dia mengatakan, Bismillah ya Allah, ampuni dosa saya kalau misalnya saya tidak pergi haji. Udah, duitnya setor Bu. Nah, setor itu dia ngomong ke bagian administrasi, tolong ya, ini saya beri duit ini untuk 6 bulan pengobatan. Tapi jangan ngomong, jangan ngomong kalau misalnya saya yang memberi, jadi nggak beritahu. Nah kita kan kadang kula sing kei gitu, nggak itu apa. Ngomong aja ke ibu itu bahwasanya pihak rumah sakit memberi keringanan. Ya sudah, dikabarkan seperti itu. Dia pulang, ya agak galau mungkin sedih gitu ya. Tapi dia plong Bu, inilah suatu keikhlasan. Dia plong. Nggak apa-apa ya Allah, mungkin ini bukan takdir saya untuk haji. Ya, pulang ke rumah, dia sholat selesai tidur. Pas tidur itu dia mimpi. Ya. Pas tidur itu dia mimpi, dia itu tawaf Bu, tawaf di Ka'bah, kemudian dia ada yang nyalami, banyak yang nyalami itu Haji Said, kalau di sana kan manggilnya hajah ya, hajah atau haji gitu ya, Haji Said disalami, selamat ya, selamat, Anda itu belum haji di dunia, tapi Anda sudah haji di langit, selamat ya, selamat, doakan kita. Kaget dia. Tapi dia kaget, di tengah kaget-kaget itu dia bangun Bu, tapi perasaan dia suka gitu ya. Ya sudahlah gitu. Gak begitu lama, keesokan harinya ada telepon dari pimpinan rumah sakit tadi. Pak Said gitu ya. Pak Said, ini saya ada kabar darurat. Pak pemilik rumah sakit ini akan pergi haji. Tapi dia harus butuh dokter dan perawat. Kalau misalnya dokter sekarang yang menangani dia itu sedang cuti karena istrinya hamil, jadi tidak bisa pergi jauh. Maka dari itu saya memberikan amanat kepada Bapak Said untuk pergi menemani pimpinan. Masya Allah Bu, nilai dari suatu keikhlasan. Itu baru sekali sujud syukur dia. Setelah sujud syukur dia ketemu sama si pemilik rumah sakit. Dia bercerita, Pak, dulu itu sebenarnya saya itu udah mau bayar berangkat, tapi ya qadarullah saya bersyukur Pak, saya tanpa mengeluarkan biaya tapi akhirnya saya bisa haji. Kemudian kok bisa begitu? Lah uang saya sudah saya kasih ke ibu ini. Diceritakan kronologisnya. Akhirnya kata si pemilik rumah sakit itu ngomong apa? Tolong biaya administrasi kembalikan ke uang Pak Said. DT utah haji. Terus ibu tadi gimana? Beri pengobatan gratis kepada ibu tadi. Jadi si ibu tadi ditanggung oleh rumah sakit. Dan kata pemilik rumah sakit ngomong gini, siapkan untuk orang-orang fakir miskin dan orang yang tidak memiliki harta untuk ditampung di rumah sakit ini. Tuh. Akhirnya apa? Uang kembali, naik haji, terus kenapa Bu? Ibu tadi mendapatkan pertolongan, orang mendapatkan bantuan dari rumah sakit. Insya Allah. Itu di situ bapak kontraktor tadi nangis Bu. Nangisnya kenapa? Pak Said, Anda itu bukannya cuman apa istilahnya orang yang berniat haji, tapi Anda itu tamu Allah, paham tamu? Tamu itu berarti Anda dipanggil gitu loh Bu, paham? Jadi dari sini nilai keikhlasan kita, walaupun kita tidak dihargai, walaupun Anda tidak kelihatan di manusia, walaupun Anda itu kerja kerasnya tidak dilihat manusia, pemberian Anda tidak dilihat oleh orang, tapi ingat ada Allah yang maha melihat, pasti ada suatu balasan, paham sampai sini? Ya itulah makna dari membawa ember bocor. Jadi ikhlas itu perlu ya Bu ya, ikhlas. Apapun kata orang terserah ya. Orang mencela monggo, boten monggo. Ya, yang penting kita berusaha ikhlas supaya tidak membawa ember bocor di hadapan Allah. Paham ya? Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.